Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Dia Ivanovic bersama Kapten Ivanovic. Mohon maaf teman-teman untuk beberapa hari ini tidak upload video. Karena balik kampung. Ya. Tuh. Mau ngapain ini? Saya mau tanya Kapten yang belum selesai saya tanyakan teman-teman. Pengalaman yang kemarin itu loh, yang belum sempat diupload. Oh itu. Iya. Oke teman-teman ya, sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya di Malaysia kemarin ya, ini saya doakan channelnya Mbak Dia itu secepatnya 10k, road to 10k subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang udah 6.000 subscriber Mbak Dia. Nah, selamat ya. Tapi masih kurang banyak itu 4.000. Masih kurang itu jam banyak. tayangnya ya. Oke, nggak apa-apa, bismillah. Mudah-mudahan teman-teman akan support kita selalu. Oke, teman-teman, saya mau sedikit share dengan Mbak Dia ya, pengalaman saya di sana itu, dan ini juga sekaligus menjadi pertanyaan terbesar saya gitu. Kenapa begitu? Sebelumnya biarkan Mbak Dia nonton video ini dulu, nanti kita akan share pengalaman saya di sana. Siap ya? Ya. Okay, let's go. This is how Malaysian give way to ambulance. Good job. Iya. Tahu maksudnya. Nah. Oke. Apa? Tahu maksudnya apa itu? Jadi ambulan itu nggak perlu dia minta jalan, udah kendaraan kanan kiri itu udah ngasih jalan sendiri gitu, udah minggir semua. Mencar gitu ya? Iya, jadi nggak perlu tunggu lama gitu loh, udah pada sadar sendiri untuk kasih jalan sama ambulan itu. Nah, oke, itu satu. Nah, ini yang kedua. Ini video singkat, mungkin Mbak Dia nggak paham. Itu pemotor ya, motor, tapi dia boleh jadi apa? Pemandu ambulan itu gitu kan? Oke. Saya sedikit kasih penjelasan. Video ini saya ambil dari utusan Malaysia. Yang dua pemotor tadi itu polisi. Ya, polisi trafik. Kalau di Malaysia itu memakai baju putih. Tapi kalau di sini kan sama warna gitu ya, coklat gitu. Nah, ini Mbak Dia, yang mobil-mobil kanan itu tadi, ya kan? Itu anak daripada Raja Johor, yaitu TMJ, Tunku Mahkota Johor. Boleh nggak Mbak Dia beri kesimpulan bagaimana orang Malaysia, rakyat Malaysia, sehingga anak dari raja sekalipun memberi laluan terhadap ambulan? Ya apa ya, itu kan biasanya kan ambulan itu untuk orang sakit dan itu untuk semua kalangan, jadi di situ tidak membeda-bedakan ya. Terus yang di mobil itu kan tuanku, siapa tadi, tuanku dari kerajaan Johor itu ya, dia tuh mau mengalah gitu untuk ambulan, jadi enggak, karena aku itu seorang raja punya pangkat mau menang sendiri itu enggak gitu. Enggak ya? Iya. Jadi saya beri pertanyaan sama Mbak Dia. Berarti cara orang di sana mengendara itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Ya. Ya. Benar. Nah, bukan hanya itu aja Mbak Dia. Ini kan ya. Ini tuh macet. Kan sampai jarang lihat di Malaysia itu macet ya. Iya. Jarang ya? Pernah waktu itu yang Pernah tapi sedikit lah. Ya. Nah, ini macetnya banyak gitu. Coba lihat. Macetnya di sana. Itu udah dikira macet itu. Macet. padahal masih jauh loh jaraknya, tapi udah kira-kira macet. Iya, macetnya di sana itu begini gitu. Mereka tetap jaga jarak gitu. Nggak sampai satu itu ya, nggak sampai deket-deketan gitu. Kalau di sini itu macetnya tuh nggak sampai 1 meter, itu nggak sampai pokoknya. Ini cukup panjang ya jaraknya. Iya itu. Dan masih lega. Kanan kiri masih ada itulah ruang lah untuk motor atau apa gitu. Ini teman-teman, saya share ya. Ini pengalaman saya pribadi dengan Mbak Dia ya. Saya nggak tahu, mungkin pas kita lewat jalan itu memang begitu keadaannya. Jalan itu untuk 2 lane itu sudah penuh lah ya. Dijadikan 4 lane
gila pokoknya. Gila yo, kita sebagai pemotor itu sampai ini apa? Ikut jalan di trotoar itu sudah tidak termasuk jalan raya loh. Yo. Kampret lah, serius lah. Itu sudah di luar jalan kaki ya itu. Ya, di luar jalan kaki itu kita naik di atasnya trotoar itu. Mereka nggak mau ngalah, sesek-sesekan gitu. Ada yang dari sini mau ke sini, ke sini, ke sini. Coba bayangin 2 jalur ke sana itu dibikin 4 gitu. Kalau dibikin 3 aja udah sesek kan. Ini dibikin 4 jalur gitu. Bayangin gitu. Makanya itu kalau lihat yang macet di Malaysia itu saya tuh sangat heran sekali. Herannya gimana? Ya sebab nggak ada kalau seperti itu di Indonesia tuh tidak ada sama sekali. Ya. Boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Karena ini loh, Opa, di sana itu kan memang info yang saya tahu ya. Kalau ini kita lihat kan Mbak Dia tadi, ini kan Mbak Dia, ini kan ada lebihnya sedikit untuk motor itu ya, itu. Kalau misal orang itu lewat garis putih itu, mereka akan saman gitu, secara otomatis. Karena di sana itu kan sekarang sudah banyak memakai ini kamera dashcam itu. Jadi nanti itu orang yang pengendara lain itu akan report gitu. Makanya orang-orang di sana nggak berani gitu. Iya, makanya itu. Ini teman-teman ya, ini sesuai di jalur tengah-tengah, Ya. kan putih-putih. Nah, ini dia di tengah-tengah. Nggak ada yang keluar ya. Iya, kalau di Indonesia tuh teman-teman, ini bisa dijadikan, ya itu 4 arah itu. Bisa nggak bayangin? Mohon maaf saya ralat, bukan di Indonesia, tapi di tempat yang pernah kita lalui gitu. Karena kita nggak tahu di Indonesia bagian yang lain itu kan. Ya. Ya, takutnya di sana rapi juga kan, kita nggak tahu. Cuman apa yang jalan yang kita lalui begitu. Nah, sampai ini Mbak Daya mendapat pengakuan dari salah satu rakyat Indonesia yang berada di Malaysia kemarin hari. Kita langsung dengarkan saja pengakuan orang Indonesia yang baru mengetahui cara orang Malaysia mengendara di jalan raya. Guys ya, selama aku berada di Malaysia ini, aku baru ngeh loh. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah bukan sempet sih, nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson guys. Bahkan kayak gitu aku nggak pernah gitu. Aku doang yang baru ngeklakson orang. Dan ketika aku ngeklakson kayak gitu, si Ami itu langsung marah-marah. Bang Bima, tak boleh lah camtu gitu kan. Aku tanya kenapa nggak boleh kayak gitu. Karena orang di sini tuh nggak ada habit untuk ngeklakson, even itu lagi macet atau apapun jarang banget ngeklakson. Orang yang klakson itu katanya kalau dia nggak lagi marah, pokoknya dia ada masalah pribadi gitu guys. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot, lagi motor tot. Keren. Oke, dia bilang beda banget sama di Jakarta ya. Ya, dia bilang. Nah, sama halnya di sini juga gitu. Baru lampu hijau aja. Ini baru lampu hijau ya. Langsung dong. Iya. Dia pikir kita yang di depan itu malaikat gitu. Begitu hijau kita langsung hilang gitu. Yo. Kita kan mau tarik dulu gitu. Enggak nyampe 3 atau 4 detik gitu. Udah tolong. Bener apa kata abang tadi itu. Nah, apa yang dikatakan abang tadi itu, yang saya katakan di awal video, saya mempunyai sedikit pertanyaan yang begitu menggebu-gebu, ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya. Apakah di Malaysia itu apabila kita klakson secara suka-suka, secara rampang, secara random gitu, apakah akan dikenakan denda gitu? Boleh nggak? Teman-teman komentar di bawah. Karena ini menjadi pertanyaan saya gitu. Kenapa orang Malaysia itu jarang sekali ini tangannya itu begitu tahan untuk tidak mencet bel itu, klakson itu. Nah, itu adalah pertanyaan saya teman-teman. Atau itu memang kesadaran diri, ya. Nah, sekarang ini saya mau share banyak tentang pengalaman saya di Malaysia kemarin hari, berkaitan dengan ini juga berkaitan. Untuk teman-teman Malaysia ini pastinya sudah tahu yang namanya komplek. Pertama komplek itu shopping mall kan ya. Nah, di belakangnya pertama komplek itu ada namanya Suku. Nah, dikarenakan waktu saya pergi dengan Abang Don itu ada bazar Ramadan di Jalan Tar atau Lorong Tar ini seperti ini.
Ini adalah Bazar Ramadan di tengah-tengah pusat perbelanjaan Mbak Dia, pusat kota ini. Kanan kiri semuanya shopping mall. Nah, ini sebagai bukti untuk pengetahuan Mbak Dia, ada Bazar Ramadan di Jalan Tareo. Oke, cukup sekian. Dikarenakan ada bazar itu tadi Mbak Dia, jalan itu ditutup, otomatis mobil-mobil nggak bisa lewat dong, ya kan? Nah, jarak antara pertama kompleks shopping mall dengan Sogo itu ibarat sini, nih, sampai di ujung jalan sana, portal itu. Dekat nggak? Deket sih. Dekat ya? Dekat banget ya. 100 meteran lah. Ya, sekitar 100 meteran. Tapi pusing begini di belakangnya gitu. Tapi untuk sampai dari sini ke sana itu saya 2 jam 20 menit dengan Abang Dom di dalam kereta. Yo. Tapi ini teman-teman, ini yang membuat saya begitu luar biasa banget. Selama 2 jam 20 menit itu saya nggak dengar yang namanya klakson sampai masuk di tempat parkir. Nah, sebenarnya teman-teman, saya ada video, ada record video, ada buat videonya, tapi udah terhapus. Ya, terhapus. Dan saya di situ, saya speechless lah. Ya, kenapa orang Malaysia itu begitu tahan untuk tidak pencet brake? Saya nggak dengar apa-apa suara sepanjang perjalanan itu, sampai saya keluar parkir pun, sampai saya keluar dari Sogo pun masih sama juga, masih hening gitu. Yang ada itu dengar suara-suara burung gitu. Nah, di situ saya bilang bahwasanya wow, orang-orang Malaysia itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Serius, luar biasa. Karena gini banyak baca yo. Selama 2 jam 20 menit saya duduk di dalam kereta itu, ya nggak ngapa-ngapain, duduk aja itu. Panas banget gitu. Panas. Ini punggung sama pantat saya itu sampai panas gitu. Sampai kebas atau kesemutan gitu. Yo, tapi pastinya kan kita itu agak sedikit emosi lah ya, pikiran panas gitu. Kenapa nggak jalan-jalan gitu? Pasti ada 1-2 orang yang nggak tahan pencet klakson gitu, ya kan? Tapi nggak ada gitu. Nah, di situ di akhir video saya bilang memang kalian di dalam berkendara ini mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan juga respect, angkat topi ya, serius saya katakan kesadaran di sana dalam berkendara itu sangat-sangat tinggi. Sampai ini saya mempunyai pertanyaan seperti itu, apakah di Malaysia itu kalau ngelakson hon secara rambang itu didenda gitu karena jarang banget gitu. Teman-teman mohon dijawab ya pertanyaan dari Kapten. Nah, atau itu cuma sekedar gini, harus mengikuti sopan santun gitu. Nah, itu saya juga kurang tahu sih. Karena mungkin orang Malaysia datang ke tempat kita itu kaget ya, pasti bisik sekali gitu. Terus orang sini kalau kebanyakan orang sini kalau ke Malaysia itu kaget gitu, kok nggak ada klakson gitu yang dibahas itu pasti gitu, siapapun mereka gitu. Nah, itulah pengalaman saya yang boleh saya share dengan Mbak Dia untuk cara orang Malaysia dalam berkendara di jalan raya. Pas kan? Sebenarnya kan saya juga mengalami sendiri, tapi nggak semacet yang Kapten alami gitu. 2 jam 20 menit gitu. Ya, untuk 100 meter. Kalau saya mungkin tidur saja lah di dalam mobil. Karena gini Mbak Dia, waktu itu kan ada Bazar Ramadan, udah gitu, itu udah pertengahan puasa ini, orang sudah berburu baju-baju raya gitu. Itu jadi semua orang dari semua negeri itu tumpah ruah di situ, plek. Ya itu kan namanya pusat perbelanjaan, pusat bandarnya Kuala Lumpur di situ. Nggak macet mau gimana loh. Sampai 100 meter aja 2 jam 20 menit gitu. Betul. Tapi itulah karena kejadian itu saya menjadikan saya sebuah pengalaman baru juga, dan saya boleh share dengan Mbak Dia. Terima kasih untuk pengalaman. Tapi saya nggak ikut menikmati sih. Kalau saya menikmati mungkin akan lebih enak gitu loh teman-teman. Langsung tahu sendiri. Iya. Ya nanti kan kita berakit-rakit ke hulu. Nah, bersenang-senang kemudian bersakit-sakit dahulu kita buat konten, ada hasil kita ke sana gitu. Bismillah lah ya. Nanti apa yang Mbak Dia mau pingin ini yang belum tahu
hajar saja ke sana. Mumpung di sana nih, mau apa ini? Nah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya tanyakan sama Kapten ya, pengalaman yang ada di Malaysia kemarin itu. Dan insya Allah kita akan korek-korek lagi pengalaman yang belum saya gali. Dan kita akan bertemu di video berikutnya, insya Allah ya. Itu saja yang saya boleh share dengan Mbak Dia. Insya Allah saya juga ada banyak ini yang belum saya bilang sama Mbak Dia gitu. Tapi mungkin di next video ya. Iya. Dan misal kata ini teman-teman yo, ada kesalahan dari kita dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Dan saya Kapten Ivanovic. Saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.